Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melimpah dalam hati kami. Kami dapat lalui hari ini dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh, penuh sukacita, menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 15-17. Tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada harapan di masa depan kita, karena janji dan rencana Tuhan yang baik tersedia atas setiap kita, umat-Nya. Dalam ayat ini, saudara, kita membaca mengenai Rahel yang menangis di Rama. Rahel adalah salah satu istri dari Yakub, ibu dari Yusuf dan Benyamin. Rahel di dalam ayat ini melambangkan Israel yang menangisi anak-anaknya, yaitu penduduknya yang dibawa ke pembuangan sebagai tawanan. Kota Rama adalah sebuah kota kecil di utara Yerusalem, dan kemungkinan pada waktu itu menjadi tempat orang-orang Israel ditawan sebelum mereka dibawa ke Babel. Ayat ini, saudara, nampaknya menyiratkan kesedihan. Namun di dalam ayat ini juga sekaligus terdapat harapan. Penghukuman karena dosa tidak selamanya berlaku atas umat Tuhan. Penderitaan dan kesulitan akan berlalu dan digantikan dengan sukacita dan harapan. Di ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. Tuhan akan membawa mereka kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian dan memulihkan kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks ayat-ayat yang baru kita baca dan dengar merupakan nubuatan Nabi Yeremia atas bangsa Israel. Oleh perintah Tuhan, Yeremia menubuatkan bahwa mereka akan ditawan oleh bangsa Babel, oleh karena mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Namun saudara, Tuhan tidak akan membiarkan mereka untuk selamanya ada dalam pembuangan, oleh karena kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini mengalami situasi seperti berada dalam pembuangan, yaitu keadaan yang tidak enak, kesulitan, penyakit, masalah, dan penderitaan. Mari dengarkanlah firman Tuhan, saudara. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Tuhan menyediakan masa depan yang baik buat saudara dan saya. Bagian yang perlu kita lakukan adalah mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apabila ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, mari bertobat dan perbaiki diri kita menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kesulitan yang kita alami bukan disebabkan oleh dosa, melainkan merupakan suatu ujian iman atau tantangan dan masalah yang terjadi oleh karena suatu proses untuk mencapai suatu rencana,
Tetaplah setia dan percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik buat kita. Tuhan menyediakan pertolongan dan senantiasa menopang kehidupan saudara dan saya. Ingatlah senantiasa saudara, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di balik setiap masalah, ada berkat dan kemuliaan Tuhan. Dalam Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita sadari, rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang baik, yaitu untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam keadaan yang kita jalani saat ini, tetaplah setia dan tetap percaya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari lusa lebih baik dari hari esok. Dan masa yang akan datang akan jauh lebih baik, oleh karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita dijamin di dalam Kristus, baik hidup kita yang sekarang ini, maupun kehidupan kita nanti dalam kekekalan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar pada saat ini, yang meneguhkan kami, kembali mengingatkan kami, bahwa Engkau punya rencana yang baik untuk hari depan kami. Firman-Mu berkata, bahwa masa depan sungguh ada, dan harapan-Mu tidak akan hilang. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang baik bagi kami, di bumi ini dan di surga. Engkau telah mati bagi kami, menebus dan membebaskan kami dari penghukuman akibat dosa, dan Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Selama perjalanan kami hidup di bumi ini, Tuhan memelihara kami. Engkau memegang tangan kami dan menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya dan setia kepadamu. Dan bentuk kami senantiasa Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat dan hidup dalam kebenaran-Mu, meninggalkan segala dosa dan kejahatan, dan tunduk serta berserah kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai, melayani, dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Berikanlah kekuatan-Mu ya Tuhan di dalam kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali, dan berikan semangat yang baru, serta iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang mengalami masalah dan persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, dan pertolongan yang ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.